Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Sesuai janji yang udah aku bilang di video terakhir belajar HTML, kita bakal ketemu lagi di video belajar CSS dan sekarang ini saatnya kita belajar video tentang CSS. Langsung aja aku udah bikin slide-nya. Oh ya, karena ini pendahuluan, kita nggak bakal ngoding di video ini. Jadi ini cuman tutorial, ini cuman pengetahuan-pengetahuan dasar soal CSS aja, nggak sampai dalam banget. Kalau misalnya teman-teman mau tahu tentang CSS sampai dalam-dalamnya, teorinya, dibuatnya kapan, tahunnya kapan, teman-teman nggak bakal nemuin di channel aku, karena channel aku ngebahas tentang gimana cara aku ngelakuin sesuatu sesuai nama channelnya, Cara Fajar. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja. CSS kepanjangannya itu Cascading Style Sheet, yang mana gunanya itu untuk mengatur bagaimana halaman HTML itu ditampilkan. Kalau misalnya bingung maksudnya ini apa, bisa lihat di contoh kayak gini. Nah, teman-teman bisa tahu ini tampilan halaman Facebook kan. Ini halaman Facebook ini udah diatur dengan CSS, tapi teman-teman tahu nggak gimana tampilannya kalau misalnya nggak ada, misalnya halaman Facebook ini nggak pakai CSS, tampilan Facebook tanpa CSS itu kayak gini. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri kan, beda banget antara yang ada yang diaplikasikan CSS sama yang nggak pakai CSS. Nah, inilah guna CSS. Dia ngatur elemen-elemen HTML itu gimana nampilnya. Contoh aja bisa dilihat nih, ada tulisan Facebook. Ketika dia nggak pakai CSS, Facebooknya kayak begini doang. Berbeda kalau misalnya diaplikasikan, dia CSS-nya ngerubah tulisan Facebook ini jadi warna putih. Posisinya juga udah bisa diatur kan. Kalau ini posisinya cuman vertikal aja ke bawah, sedangkan ketika diaplikasikan dengan CSS bisa berubah, ada dua, di kiri sama di kanan. Jadi bukan vertikal aja, ada gambarnya juga. Ini ada gambar juga sih, cuman ya posisinya gitu. Pokoknya intinya CSS itu ngatur elemen, gimana tampilnya elemen di website kita lah gitu. Terus sintaks CSS bisa teman-teman lihat sendiri. Oh ya, ini aku sumbernya ngambil dari W3 Schools. Kalau misalnya teman-teman mau ngeliat lebih jelasnya lagi, bisa kunjungin sini aja. Aku bakal ngejelasin yang inti-intinya aja, yang bakal kepake nanti dalam prakteknya. Ini bisa dilihat sintaksnya kayak gini. Ada selector, ada declaration, ada property, ada value. Yang dimana artinya sebenarnya aku udah bikin di sini. Artinya ini selector, elemen HTML yang mau dikasih style. Declaration bisa lebih dari satu, ini dipisahin antara titik koma atau semikolon namanya. Terus property artinya suatu bagian milik dari elemen, sama value, nilai yang diberikan pada property. Masih bingung? Kita balik lagi ke sini dan kita lihat. Ini selektor ini artinya elemen apa yang mau kita aplikasikan CSS-nya itu. Kalau misalnya di contoh ini kita bisa ngelihat H1. Jadi di CSS ini kita mau mengaplikasikan CSS ke dalam tag atau ke dalam elemen yang namanya H1. Deklarasinya ini bisa dilihat ada dua dengan arti H1 yang mau kita bikin, yang mau kita aplikasikan, akan kita ubah color, warnanya, warna teks dari H1 ini menjadi warna biru. Dan font size atau ukuran fontnya, ukurannya jadi 12 pixel. Begitu artinya ya. Sekali lagi, ini artinya H1 yang ada di halaman HTML bakal kita rubah warna teksnya menjadi warna biru, dan ukuran teksnya menjadi 12 pixel. Nah, itu artinya dari sorry, lagi agak batuk. Itu artinya dari sintaks CSS yang kita mau aplikasikan di H1. Nanti mungkin kalau misalnya masih bingung, bakal lebih jelas kalau kita praktek langsung ya. Kita lanjut aja. Nah, ini
terakhirnya nih ya. Misalnya ini yang teman-teman harus tahu aja sih. Misalnya ada teman-teman di sini, teman-teman yang ngunjungin channel aku yang misalnya udah jago banget nih soal pemrograman web, terus bilang kok CSS-nya nggak responsif sih, nggak apa, nggak ini. Aku mau ngejelasin, aku mau nekanin dulu soalnya video CSS yang kali ini aku buat benar-benar buat pemula, jadi nggak ngebahas responsive web design dulu. Untuk responsive web design bakal aku bahas di di sendiri, punya playlist sendiri untuk responsive web design itu nanti ke depannya. Jadi sekali lagi intinya CSS yang aku bikin ini untuk pemula, cuman supaya teman-teman yang pemula ini tahu gimana cara aplikasiin, gimana cara nulis sintaksnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa udah jago, nanti jangan bilang pula jelek ini, bukan responsive web design gitu. Ini nggak bakal ngebahas responsive web design. Terus buat yang teman-teman yang pemula yang belum kenal apa itu responsive web design, teman-teman bisa ngeliat ini bedanya. Nih yang sebelah kiri ini nggak responsive web design, bisa dilihat contohnya di tampilan Facebook. Jadi kalau misalnya browser dikecilin, teman-teman bisa ngelihat ini nih, garis, ada ini apa ya, nggak bisa dihilangin lagi. Pokoknya intinya bisa di scroll di sini, terus gambarnya kepotong juga, itu artinya nggak responsif. Sedangkan kalau responsive web design kayak begini, kalau misalnya dikecilin, gambarnya bakal ikut responsif. Kayak misalnya kalau misalnya dilihat pakai HP, tampilan website kita bakal ngikutin sesuai sama HP, jadi nggak kayak kepotong gini, nggak harus scroll ke kanan ke kiri buat ngeliat semuanya. Mungkin aku bakal ngeliatin langsung aja lah ya. Ini udah selesai, aku close dulu. Contohnya gini, facebook.com, facebook.com. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini tampilan Facebook, dan gimana nggak responsifnya ketika aku ngecilin dan ketika aku ngecilin browsernya. Nah, gambarnya kepotong kan, jadi kita harus scroll kayak gini mau ngeliat. Beda dengan responsive web design, contohnya tadi Wikipedia. Nah, di Wikipedia ini teman-teman bisa lihat tampilannya kayak gini. Kalau misalnya browser kita full, ketika aku kecilin, nah ini kita gedein dulu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kan, ini ada di sini, kita hitung lah ya, 1, 2, 3, 4. Ketika kita kecilin, terus dia bakal ngikut. Nah, jadi ininya karena disetting sama pembuat website ini, yang bagian kiri nggak muncul ketika tampilannya diperkecil, itu namanya responsif gitu. Jadi intinya begitu teman-teman. Responsive web design itu artinya website kita tampilannya ngikutin. Kalau misalnya desktop ukurannya kayak mana, untuk HP tampilannya kayak mana, untuk ukuran tablet tampilannya kayak mana. Nggak kayak Facebook, mungkin Facebook ini nggak disetting ya, karena dia punya aplikasi buat mobile sendiri, jadi nggak perlu bikin website. Aku nggak tahu gimana, apa tujuannya Facebook ini. Pokoknya intinya gitu. Kalau misalnya responsif, kita nggak perlu scroll gini buat ke kanan ke kiriin. Oke, itu aja inti dari video kali ini, cuman ngenalin tentang CSS. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya, masih ngebahas CSS juga tentunya ya. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.